Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham di Analisa Teknikal dan Benar Mologerian. Seperti biasa, hari ini hari Senin, mengawali minggu ini dan mengakhiri bulan ini 31 Oktober 2022. Hari yang cukup menarik, IHSG naik 0,61%, dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Kebetulan saya bisa bikin konten awal, jadi nanti bisa upload prime time lah. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tips, support, donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Jadi sampai jumpa analisa harian Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu yang baru dari cuan-cuan saham, ada channel Telegram untuk publik, itu untuk umum. Buat teman-teman yang pengen bergabung, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Oke, langsung saja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari transaksinya cukup ramai, 14,171 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy lagi dengan jumlah yang besar, total 963,55 miliar. Itu dominan di pasar reguler 916,74 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 46,81 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing hari ini. Ada BBCA 206 miliar, BBRI 138,2 miliar, Adarus 90,6 miliar, Pegas 76,8 miliar, PTBA 59,5 miliar, ICBP 52,6 miliar, Astra 37,5 miliar, Akra 30,2 miliar, Telkom 30,1 miliar, INKP 26,8 miliar, Bank Mandiri 26,1 miliar, MTEK 25 miliar, United Tractor 23,4 miliar, Inco 18,9 miliar, BBNI 16,9 miliar, INDF 16,8 miliar, Jasa Marga 11,9 miliar, Artus 9,5 miliar, Tower 9,3 miliar, TMG 7,6 miliar, dan Bank Danamon 5,4 miliar. Kita masuk ke saham-saham individual asing, masih ada Unilever 105,2 miliar, KLPF 31,9 miliar, Mika 16,7 miliar, Auto 10,6 miliar, INTP 10 miliar, Gudang Garam 9,9 miliar, Bukalapak 9,5 miliar, Panin 7 miliar, Cepin 2,7 miliar, MDKA 2,6 miliar, dan Alfamart 360 juta. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Cuman sebelumnya, buat teman-teman yang kemarin sudah mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham, silahkan cek email masing-masing karena invitasi sudah dikirim kemarin malam. Teman-teman diharap segera bergabung karena besok 1 November kita akan mulai efektif berjalan untuk grup November 2022. Jadi silahkan cek masing-masing karena invitasi sudah dikirim. Tapi kalau misalkan belum menerima invitasi, merasa sudah mendaftar, silahkan hubungi saya melalui DM Instagram. Akan saya bantu secara manual. Oke, langsung kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, dan sebenarnya masih belum beda jauh dari konten kemarin. Karena kalau kita ingat ya, ini hari ini IHSG masih belum breakout. Sebenarnya kalau kita lihat dari shadow-nya sudah sampai 7113, tapi kalau lihat dari closing sepertinya dia masih belum ingin breakout, dan saat ini IHSG masih sideways pada range 7100 sampai dengan 7010, dengan 7100 sebagai resist dan 7010 sebagai support. Tuh, dia berada sideways pada range ini, membentuk sebuah bullish flag bisa aja, dan kalau dia break itu baru bakalan bagus. Nah, kalau kita lihat momentumnya dari moving average EMA 20 dan EMA 50, sebenarnya market ini bagus, dia build up menuju untuk breakout. Cuman ya selama belum ada konfirmasi masihlah potensi seperti itu. Jadi besok bisa kita cek karena saya rasa sudah tidak ada area lagi ya. Ya kalau retrace masih bisa sebenarnya karena juga dia masih belum breakout. Dan retrace sampai 7010 pun juga masih tidak jelek karena juga masih belum golden cross. Tapi kalau dia berhasil breakout closing di atas 7100, area terdekat yang akan diuji adalah 7130. Kalau break dari situ baru ke resistance selanjutnya di sekitar 7237 seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja karena IHSG terlihat masih konsolidasi. Ada potensi untuk breakout tapi bisa juga dengan breakdown. Kita lihat konfirmasinya antara di resistance 7100 atau di support 7010 sampai 7000 rupiah. Kalau break ke atas itu bagus, kalau breakdown ke bawah itu bakalan bikin higher low dulu atau retracement dulu. Kalau dilihat dari inflow asing, saham-saham yang bergerak, saya rasa arahnya adalah ke atas. Cuman tinggal kita tunggu momentum aja. Yang jelas tunggu breakoutnya dan selalu batasi resiko. Resiko seperti itu. Oke, tentu IHSG perhatikan area krusialnya aja. Langsung saja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita coba cek banyak saham ya. Kita mulai dari
Saya pengen bahas BBRI dulu deh. Karena kalau saya lihat TA-nya paling bagus. Kalau teman-teman lihat bank lain kayak Mandiri, BCA itu sudah all time high semua. Sedangkan untuk BBRI sama BBNI masih belum all time high. Tuh, nah kita tinggal cek TA-nya dan ini adalah view dari Bank BRI. Hari ini BBRI naik 0,43% dengan candle yang sebenarnya tidak terlihat solid ya. Rejectnya masih cukup kuat karena shadow-nya setengah body hari ini. Dan volumenya sangat besar, agak kurang enak sebenarnya karena biasanya ketika pergerakan kecil 0,43%, spread kecil ya, tapi volumenya besar itu indikasi dari akumulasi, kalau enggak ya distribusi. Tapi kalau kita lihat dari inflow hari ini, BBRI asing ya, net buy, ditambah juga dengan broker summary hari ini, maka saya rasa pergerakan kecil ini adalah pergerakan dari akumulasi. So, ada potensi untuk breakout 4.700. Terakhir BBRI kemarin bullish flag di sini naik sampai 4.700, retracement naik lagi sampai 4.660, lalu retrace sampai 4.250. Di area 4.250 itu adalah area keramat karena itu adalah area kuatnya ya. Sebelumnya dia breakout di sini, sebelumnya sempat tembus juga jadi resist, ketika breakout jadi support dan sekarang jadi support lagi. Dan ya, dia berhasil rebound menguat tanpa balas sampai sekarang closing di 4650. Kalau dilihat dari view-nya, sebenarnya dia retracement pun nggak jelek. Misalkan sampai 4400 ya, bikin inverted head and shoulder kecil. Shoulder kiri, head, ini shoulder kanan tuh masih tidak masalah. Yang bakal jelek kalau BBRI itu jebol dari 4250 untuk saat ini, seperti itu. Tapi untuk view besar, saat ini BBRI sudah berpotensi membentuk sebuah higher low, di mana ini low, higher low, dan ketika dia break 4.700 akan terjadi yang namanya higher high. Maka dari itu konfirmasi uptrend BBRI adalah di 4.700. Kalau 4.000 berhasil di breakout dan closing di atasnya, saya rasa BBRI geraknya bakalan ringan. Target terdekat itu ada di sini 4880 sampai 4990 di dekat all time high, menutup gap dan juga target higher high Fibonacci 1,618 sampai 1,382. Tapi kalau by chart pattern ada potensi BBRI naik sampai 5.400 di sekitar Fibonacci 2,618 di 5.500. Itu kira-kira dari bisa inverted head and shoulder, bisa juga dengan cup handle. Misalkan IHNS ya, ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini adalah shoulder kanan. Tapi kalau ini cup handle ya ini cup, lalu ini handle-nya. Yang jelas satu hal yang pasti, kalau breakout dari 4.700 closing dengan bagus, BBRI bakalan cakep ringan menuju target-targetnya. Terdekat 4880 sampai 5.000 dulu, tapi kalau breakout baru selanjutnya ke sekitar 5.400. Mungkin nanti skenario jadi gini. Nah, terus retest dulu, resisten become support, baru setelah itu ke targetnya, seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko. Untuk support masih jauh ya, ini posisi sedang uji resisten, jadi ya kalau break bisa buy on breakout kalau tahu caranya, tapi kalau gagal break ya resikonya juga bakalan tinggi. Support terdekat di 4.530, next supportnya ada di 4.400, baru terakhir ada di 4.250. Selama nggak jebol yang 4.250, saya rasa tidak jelek untuk BBRI ini. Dilihat dalamnya juga cukup menarik, momentum ke atas, akumulasi juga ada walaupun tidak terlihat konsisten. Tapi kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya so far so good dari BBRI ini. Inflow asing pun juga masih cakep, jadi sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Yang penting sama, batasi resiko aja. Buat teman-teman yang masih punya barang 4250, saya rasa menarik untuk menunggu breakout-nya. Barangkali dikasih breakout dan retest, itu juga bakal cakep, seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko. Untuk BBRI, lanjut coba kita cek Pegas. Yang hari ini juga berhasil, kalau saya lihat, bikin continuation. Oke, hari ini Pegas naik, dia naik 3,4% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sangat besar. Bagus banget volumenya. Pagi-pagi juga volume breakoutnya bagus di intraday dan ternyata closingnya pun juga bagus. Ini adalah view di grup hari ini untuk Pegas ya. Ada trading plan buy di 1945, stop lossnya di bawah 1885. Cuman untuk sekarang stop loss sudah bisa ditaruh entry, tinggal jaga floating profit. Dan kalau dia berhasil break dari 2000, targetnya adalah 2100 sampai 2200 rupiah atau swing high, seperti itu. Terakhir Pegas turun, dia sampai 1680, kena uptrend line lalu rebound, tertahan di sekitar 1940 dan membentuk sebuah continuation yaitu ascending triangle. Kalau by Fibonacci targetnya sudah jelas 2125 sampai 2210,
pas dengan uptrend line atas, yaitu namanya swing high. Tapi kalau kita lihat dari chart pattern di mana dia bikin continuation ascending triangle, targetnya adalah di sekitar 2100 seperti itu. Cuman yang jelas dilihat dari volume hari ini saya rasa Pegas bagus dan besar potensinya besok untuk breakout. Hari ini masih ketahan resist, tapi ya besok dia bakal uji sekali lagi. Yang jelas untuk sekarang support bisa digunakan 1945 sampai 1940. Tapi kalau dia jebol, next support ada di sekitar 1885 sampai 1870 seperti itu. Kalau break dari 2000, target adalah 2100 sampai 2200 rupiah. Kalau dilihat dari arahnya sebenarnya Pegas ini sudah ke atas ya. Pernah kita bahas kemarin-kemarin. Yang pertama dia sudah tidak downtrend, yang kedua dia sudah uptrend, dan yang ketiga ya tinggal ikuti uptrend channel yang mana. Seperti itu. So far so good, dan jangan lupa batasi resiko. Dilihat dalamnya ini kalau teman-teman ngikutin ya akumulasinya Pegas ini cakep banget since dia bottom di 900 rupiah. Ya. Dia bottom di 900 rupiah tuh, dari sini akumulasinya bagus banget Pegas ini. Bahkan sampai sekarang ya kelihatan naik sambil akumulasi. Ini bayangin aja belum kelihatan take profitnya kan. Asing juga bagus. Jadi memang apa ya, tinggal sabar-sabaran aja lah. Ketika saya bilang Pegas ini udah cakep ya, arahnya memang sudah ke atas. Tinggal bahasanya beli merem lah saham kayak gini nih. Seperti itu. Dan yang penting sama batasi resiko. Jangan FOMO dan punya trading plan. Untuk Pegas gunakan area-area tadi. Lanjut coba kita cek Akra yang hari ini berhasil breakout ya. Menarik juga Akra ini breakout high. Walaupun kemarin sempat shortnya cukup kuat, tapi sudah di cover dan sudah breakout lagi. Oke, kita ulangin aja deh. Nah, kita pakai naked chart ya. Hari ini Akra berhasil naik 7,96% dengan candle yang solid, sangat solid bahkan, dan volume yang bagus juga. Tuh volumenya, aduh salah. Nah, nih terakhir Akra ini kalau kita lihat ya, dia sempat kepentok di 1500, itu area yang cukup kuat, dan dia konsolidasi cukup lama dari bulan September pertengahan sampai sekarang breakoutnya di akhir Oktober. Jadi sekitar 1,5 bulan dia konsolidasi. Tapi kalau kita lihat ya konsolidasinya sebenarnya bagus. Akra ini dia membentuk sebuah ascending triangle, 1, 2 breakout. Dan targetnya kalau ini adalah continuation, targetnya adalah ke sini. Sekitar 1860. Yang jelas satu hal yang pasti Akra ini masih uptrend, dan ya setelah dia swing low targetnya adalah swing high ke sekitar 1800-an tadi. Kalau kita tarik Fibonacci ya, target higher high-nya saat ini adalah di sini. Ini high-nya 1495 sampai kemarin low-nya ada di 1345. Nah, target saat ini sini 1600 sampai 1560. Jadi ya kalau besok ada aksi taking profit itu sesuatu yang wajar karena dia kena target higher high. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika dia kena taking profit, apakah membentuk continuation atau retrace dulu. Kalau misalkan retrace ya, dan dia retest di area 1460 itu bakal menarik untuk di buy. Tapi kalau dia bikin continuation, penan, flag, dan lain sebagainya, ya artinya konsolidasinya continuation. Seperti itu. Target pertama di sini 1560 sampai 1600, baru nextnya ada sekitar 1800 sampai 1785. Cuman kalau dari bentuknya, saya prefer ke target yang 1800 untuk Akra ini. Tuh. Memang sempat kegocek ya, karena kalau kita lihat di sini 25 Oktober ini dia belum dikasih jalan, tapi volumenya gede banget shortnya di sini. Saya kira udah mau kelar waktu itu, cuman ternyata di cover lagi dengan volume yang lebih besar, dan ya hari ini dia sudah berhasil breakout, tinggal menunggu targetnya. Untuk sekarang support dari 1450 sampai 1490. Support saat ini ya, atau sampai 1500 juga masih nggak masalah support saat ini, dan target tadi sudah kita sebutkan seperti itu. Dilihat dalamnya TA bagus, tapi kalau kita lihat akumulasinya sudah tidak begitu konsisten tuh ya. Ada ada distribusi, buat tektokan lah bahasanya. Bandar move on cenderung distribusi, asingnya pun juga tidak terlihat konsisten. Bandarnya pun juga setahu saya bukan asing, jadi saya rasa ya ini fase markup, tidak disertai dengan akumulasi, cuman ya ikutin TA-nya aja. Selama masih ditarik, walaupun akumulasi atau distribusi kan nggak ada masalah sama sekali. Yang penting sama, tinggal jaga TS aja kalau punya barang. Kalau belum punya barang, bagusnya tunggu dia konsol atau tunggu dia retracement dulu. Seperti itu. Yang penting sama, katalisnya juga masih bagus, dan jangan lupa batasi resiko. Untuk Akra, lanjut coba kita cek INKP itu juga cakep itu. Arto udah kita bahas kemarin ya. Kita bahas INKP dulu deh, karena kalau menurut saya ini targetnya lumayan INKP ini kalau view-nya berhasil ya.
Oke, cakep sekali ternyata INKP hari ini. Serius, ganteng banget ini, ganteng pakai banget. Hari ini INKP naik 3,23% dengan candle yang cukup solid, sangat solid bahkan, dan volume yang bagus juga. Build up dan juga membesar dan juga volumenya besar. Terakhir INKP sideways lama ya, konsolidasi lama. Dia dari bulan Oktober 2021 sampai bottomnya di Juli 2022. Dia konsolidasi membentuk sebuah swing low. Nih. Dan saat ini dia sudah kembali ke fase uptrendnya. Ini kan view-nya INKP ya. Saat itu dia konsolidasi di sini. Nah, dan terakhir dia di 7250 itu kan dia sudah tidak lower low. Artinya downtrend sudah selesai. Dan ketika dia breakout dari 8475, INKP sudah start uptrend. Terakhir dia naik sampai 9875 dan di situ dia juga retracement dulu karena mungkin sellernya kuat ya di area ini. Dan kalau kita lihat dia membentuk sebuah continuation yaitu bullish flag dari si INKP ini. Bottom di area 8750 dan tidak sampai lower low dan sekarang sudah breakout dari downtrend channelnya. Tuh, maka dari itu ada potensi INKP akan melanjutkan kenaikan. Target kemana mas? Kalau menurut saya targetnya masih sama. Ini juga salah satu menu di grup untuk INKP ini. Dan target saat ini ada di sini 9.900, kita tarik ke low-nya di 8625. Dan ya, ini dia target dari INKP 10.400 sampai 10.775 seperti itu. Untuk saat ini yang perlu di breakout konfirmasinya adalah di 9.700. Kalau INKP breakout 9.700 sampai 9.900, saya rasa besar sekali potensinya menuju 10.400 sampai 10.700. Tapi selama dia belum break 9.900, nah itu perlu diperhatikan lagi, TS masih jangan lupa. Karena selama dia belum break 9.900, INKP belum higher high, baru breakout downtrend doang. Siapa tahu dia mau dibikin sideways lagi ke samping, nanti turun lagi, nah gitu kan bisa juga. Cuman kalau dia berhasil break dari 9.900, targetnya ringan, dia bakal ke 10.400 sampai 10.700. Kalau view besar, kalau saya lihat INKP ini cenderung konsolidasi ya. Ada higher low, ada lower high juga. Tapi kalau view kecil, kita bisa melihat sebuah uptrend channel di sini dan ya, ini dia sedang menuju ke target swing high-nya di sekitar 10.400 sampai 10.700. Yang penting sama, batasi resiko aja. Kalau kita tarik target continuation, kita anggap ini sebuah bullish flag ya. Target naiknya adalah ke sini. Sekitar 12.000. Tuh. Jadi ya sesuaikan aja dan jangan lupa batasi resiko. Untuk support sayangnya masih agak jauh. Support ada di sini sekitar 9.000 sampai ya 9.000 rupiah lah, 9.250 sampai 9.000. Itu support INKP terdekat. Untuk sekarang lebih baik jangan FOMO. Dan yang penting sama, jangan lupa batasi resiko. Sejak dia bottom di 7250 memang akumulasinya sudah bagus INKP ini. Naik pertama, bottom kedua, dan ya sampai sekarang akumnya pun juga masih cakep, bisa kelihatan. Uptrend bagus, TA bagus, akum bagus, yang gak ada masalah sama sekali, tinggal cari entry. Untuk INKP lanjut coba kita cek, kita masuk ke yang dibeli jualin asing aja karena so far beberapa sudah kita bahas. Unilever kemarin udah kita bahas juga, tidak kita bahas lagi. Yang menarik apa nih? PNIN belum pengen saya bahas sih, nggak usah kita bahas dulu ya. Kita langsung masuk ke yang merah-merah aja hari ini. Jadi ya ABMM ARB itu sudah agak mencurigakan karena beritanya udah di mana-mana ya. Saya lupa di salah satu portal berita itu bilang ABMM saham batu bara yang masih murah ya, sekarang ARB ya, biasalah lagu lama. Kita coba cek MTech masih on track dengan view apa nih, nggak ada yang menarik nih yang di merah-merah so far, kurang signifikan. Udah kita bahas ABMM aja deh, siapa tahu teman-teman ada yang korban pom-pom ya dari salah satu portal berita. Oke, hari ini ABMM turun 6,84% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Bahkan volumenya baru breakout hari ini. Dan kalau saya lihat dari view-nya ya, kurang enak ini ABMM ini. Apalagi kalau dia jebol 3.800 bakalan lebih tidak enak. Karena apa? Karena dia sudah valid reversal, ada sebuah downtrend. Kalau sampai dia jebol 3.800. Terakhir ABMM menguat, dia bottom dulu di 800 rupiah. Ngikuti siklusnya batu bara, naik sampai kemarin puncak di 4.900. Setelah itu dia terlihat puncak dan turun sampai 3.800, turun sekali, dan ketika breakout di tanggal 4 Oktober dia menguat sampai 0,618.
Selama dia belum higher high, kenaikan ini adalah pullback. Reject sekali, turun lagi. Reject 2 kali dan sekarang volumenya sudah besar. Nah, saya rasa saat ini ABMM akan uji area 3.800 dan itu adalah area yang sangat krusial dari ABMM. Kenapa? Karena kalau dia sampai jebol 3.800, ABMM punya view downtrend. Dimana karena dia membentuk sebuah lower high dan lower low. High, low, lower high, dan ketika dia jebol 3.800 dia bakal membentuk sebuah lower low. Targetnya kemana mas? Ya kalau dia jebol dari 3.800 targetnya adalah ke sini. Nah, ini targetnya di sekitar 3.600 sampai 3.470. Pas juga saya yakin dengan swing low-nya. Nanti kira-kira seperti ini. Set. Nah, nih nanti dia turun sampai sini nih. 3.600 kalau jebol 3.800. Jadi perhatikan ya triggernya atau if-nya itu adalah di 3.800. Kalau dia sampai break 3.800 ada potensi ABMM ke 3.600 sampai 3.470. Saya nggak pengen negatif thinking, tapi kalau dia dari volume dan candlenya saya rasa besar potensinya jebol 3.800. Tapi ya konfirmasinya adalah dari market. Jadi seperti itu, jangan lupa batasi resiko. Kalau kita lihat bigger view-nya, ABMM sebenarnya masih saham uptrend dan tidak ada divergent juga. Jadi sebenarnya so far so good. Retracement ini bisa dimanfaatkan untuk cari point entry. Nih ya, kita lihat uptrendnya masih kuat, bahkan dia masih kemarin dia agak jauh dari major trend lainnya ya. Tuh, di 3.600 saya rasa bakal menarik kalau dikasih sideways ke samping. Nih, tapi untuk sekarang belum ada area untuk entry. Kalau teman-teman suka spekulatif buy bisa beli di 3.800, cuman saya kurang rekomen ya kalau dilihat dari volume hari ini. Lebih baik kalau memang jebol 3.800 tunggu di 3.600 aja. Kalau punya barang gimana mas kalau nyangkut? Ya jangan lupa batasi resiko. Kira-kira siap nggak budgetnya sampai 3.600 sampai 3.500? Kalau misalkan siap ya nggak masalah, hold aja. Tapi kalau sudah plannya gagal, full entry, ya lebih baik batasi resiko. Seperti itu. So far bigger view-nya tidak jelek karena dia masih uptrend ya, dan kalau kita lihat dari MACD-nya pun juga masih tidak ada divergent, indikator ke atas, harga ke atas, jadi ya memang menarik untuk entry kalau dikasih area setup yang bagus ya. Tapi kalau dari view kecilnya, nah ini tinggal sesuaikan aja teman-teman main di time frame yang mana, karena kalau teman-teman time frame-nya besar belum ada setup entry yang bagus, tapi kalau time frame-nya kecil jebol 3.800 pasti udah stop loss. Seperti itu. Jadi ya, batasi resiko. Dilihat dalamnya terjadi akumulasi hari ini. Cuman ya kalau kita lihat sebenarnya dia 50-50 ya. Seller sama, buyer sama, jadi lebih ke TikTok aja. Dan kalau kita track ke belakang juga akumulasinya masih bagus. Jadi ya memang bigger view-nya masih oke. Cuman smaller view-nya terlihat mau retracement dulu. Amannya wait and see, jadikan watchlist. Kalau dikasih setup bagus, tinggal entry. Mungkin ya nanti kayak gini. Ya. Dia bottom di 3.500, retest dulu, bikin kaki kedua, baru habis itu breakout. Nah, mungkin kayak gini, tapi yang nggak tahu nanti kita lihat aja. Yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk ABMM, MTech masih on track, nggak kita bahas dulu. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja, langsung kita coba cek satu mungkin ya. ESA kemarin udah kita bahas dan hari ini sudah konfirmasi breakout, jadi bagus, ESA sudah bagus. Kita coba cek dari ELSA aja deh, yang hari ini berhasil breakout juga. The next Medco I think bisa juga ya, karena dia satu-satunya yang belum breakout ELSA ini, dan hari ini sudah berhasil breakout. Oke, hari ini ELSA naik, dia naik 6,82% dengan candle yang tumben solid. Sebelumnya ya kalau dia kena 360, kena 340 jarang solidnya. Tapi kalau kita lihat hari ini dia solid, candle solid, volumenya gede banget. Saya rasa hari ini ELSA sudah berhasil breakout. Kalau teman-teman punya average di bawah 340, saya rasa tinggal merem aja, tinggal ikutin uptrendnya, seperti itu. Terakhir ESA false break ya, dia naik sampai 366, cuman false break, reject kuat, turun sampai 300 lagi. Di sini dia membuat higher low dan higher high, dan sekarang dia menguat bahkan higher high dari 366. Closing di 376 dan target terdekat adalah 396 sampai 414. Itu target higher high dari Fibonacci-nya. Di sini ya, tarik dari atas 366 sampai bottom 300, targetnya adalah 396 sampai 414. Itu juga pas dengan area supply-nya. Di sini ya, kira-kira area kuat dari si ELSA. Dan kalau kita tarik Fibonacci dari view yang lebih besar, saya rasa nanti ujung-ujungnya juga area tersebut bakal jadi area kuat. Dan pas area tersebut adalah 0,618 di 390 sampai 400 rupiah. Jadi saya rasa bakal besar potensinya untuk pullback
itu. Cuman ya nggak tahu ya, yang namanya konfirmasi bakal dilihat dari marketnya. Yang jelas 390 sampai 400 adalah area kuat dari Elsa. Kalau break dia bakal lebih kencang, kalau gagal break ada potensi dia retest dulu karena dia baru breakout seperti itu. Cuman kalau dia break dari 400, target selanjutnya adalah resistennya sini 430, tapi targetnya di 446. Itu untuk Fibonacci-nya. Jadi ya untuk keputusan take profit, karena ada salah satu menu juga di grup untuk Elsa ini kembali ke masing-masing. Yang jelas 390 sampai 400 bakal jadi resisten yang cukup kuat. Cuman resisten kuat atau support kuat itu tidak pasti mantul dan tidak pasti breakout juga. Yang perlu kita lakukan adalah pantau di area krusial tersebut. Kalau lanjut ya bagus, kalau gagal ya berarti retrace dulu. Simpelnya kayak gitu. Itu dari view Fibonacci. Kalau kita lihat dari trend, price action, chart pattern dan lain sebagainya, saya rasa Elsa ini baru aja membentuk sebuah ascending triangle. Nih ya, di sini dia membentuk ascending triangle dan ya dia baru aja breakout hari ini. Maka dari itu, kalau dari chart pattern, targetnya dia sebenarnya bisa ke sini. Sekitar 450. Pas ke Fibonacci 0,786. Tapi another view, kalau kita bikin sebuah uptrend channel. Nah, target swing high-nya ada di sini. Sekitar berapa nih? 420. Dan kalau kita tarik dari swing high ke swing low-nya untuk cari retracement yang sebelumnya, ini high-nya kemarin di 360 sampai low-nya kemarin bottom-nya di sini. Swing low-nya di sini. Nah, kena trendline nih. Sama, 400 juga, 390 sampai 400. Maka dari itu, area tersebut bakalan jadi area kuat. Jadi teman-teman tinggal pantau aja apakah dia break atau tidak. Kalau break larinya bakal lebih kencang, kalau gagal break ya ada potensi untuk retrace bahkan swing low. Jadi ya TS tetap jangan lupa. So far kalau kita lihat dari bigger view semuanya ya, Elsa ini saham uptrend saat ini. Terus juga dia katalisnya bagus, minyak fundamental juga bagus. Oh, kalau view lebih besar ternyata ada yang lebih menarik lagi, teman-teman. Ya. Ini bagus banget. Cuman konfirmasinya breakout 540. Ya, teman-teman bisa lihat ada sebuah inverted head and shoulder dan saat ini Elsa sedang membentuk shoulder kanan. Cuman saat ini masih potensi karena belum breakout. Kalau dia break dari 540, baru view ini valid. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Target kemana? Targetnya ke sini. Kalau by chart pattern ya. 2100. Tuh, menarik katalisnya juga bagus. Apalagi kita lihat temannya Medco ya, udah lari duluan juga. Kencang larinya. Jadi ya tinggal TS santai mungkin kalau teman-teman punya barang average bagus. Dan yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Kesimpulannya, support resisten terdekat saat ini itu di 400, 390 sampai 400. Nextnya di 430, lalu 450, dan terakhir di 535 sampai 600. Baru setelah itu all time high. 615 sampai 750. Nah, kalau break semua ya udah tinggal ke 1200 bahkan 2000 tadi. Cuman ya sebelum itu target-target tadi adalah potensi. Untuk yang terdekat saya rasa masih di 390 sampai 400. Untuk support terdekat agak jauh, saya rasa masih 340. Jadi ya itu dia, jangan lupa batasi resiko. Dilihat dalamnya, wah ternyata cakep banget akumulasinya kemarin-kemarin ini Elsa. Sampai hari ini juga breakout disertai akumulasi. Jadi ya saya rasa so far so good. Yang penting jangan FOMO aja. Tuh, kalau punya barang bawah ya trailing stop, kalau pengen kejar atas ya cari entry yang bagus. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya, jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.